Baik, untuk acara selanjutnya, insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian bersama Ustadz Fuad Mubarok LC. Kepada jamaah sekalian, silahkan disimak hingga selesai. Dan jika ada pertanyaan seputar tema kajian, maka silahkan ditulis di kolom komentar Zoom. Insya Allah di akhir sesi akan kami bacakan seperti biasa. Untuk waktunya kami persilahkan. Tafadhol Ustadz Fuad. Baik, terima kasih Mas Ahmad dan Pak Abdurrahman Karaman atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Alhamdulillah tidak ada hentinya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah senantiasa melimpahkannya kepada kita semua. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Di antara yang paling terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat sehat, waktu luang, dan masih banyak nikmat yang lain. Dan kalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, kata Allah. Dan telah diberikan kepadamu apa yang kamu minta. Kita minta sehat, dikasih sama Allah. Kita minta harta, dikasih sama Allah. Kita minta anak, dikasih sama Allah. Kita minta ya berbagai macam keperluan kita dikasih sama Allah. Walaupun ada permintaan-permintaan kita yang ditahan oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak diberikan kepada kita, tapi semuanya ada hikmah insya Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa kita harus terus bersyukur kepada Allah. Karena ketika kita tidak mendapatkan satu nikmat, tapi kita masih mendapatkan nikmat lain yang sangat banyak. Dan dengan bersyukur kepada Allah, maka insya Allah nikmat-nikmat itu akan terjaga. Dan bisa jadi Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita kalau kita bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, siksaku sangat pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah Namira yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berita yang telah disampaikan kepada kita oleh pimpinan Namira Travel, Bapak Abdurrahman Karaman Hafizahullah, tentu ini adalah sesuatu yang mungkin mengguncang kita. Seperti ibarat kata orang tersambar petir di siang hari bolong. Tapi ya inilah hidup, Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri bahwa hidup ini pasang surut. Hidup ini ada senangnya,
ada susahnya. Ada lapangnya, ada sempitnya. Dan orang yang beriman tentu harus meyakini bahwa ternyata beriman itu tidak mudah. Karena orang yang beriman itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pasti Bapak Ibu. Tidak ada orang yang beriman yang tidak ditimpa ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ke 3 atau tepatnya ayat 2 dan 3 dari surat Al-Ankabut, Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Allah itu telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah itu telah menguji orang-orang sebelum kita. Dari sejak manusia yang pertama terus berlanjut. Setiap orang yang beriman itu mereka mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan dengan itu Allah akan mengetahui ya mana orang-orang yang benar imannya dan siapa yang tidak benar imannya. Ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kesungguhan iman seseorang itu terlihat ketika dia ditimpa dengan musibah. Orang-orang yang beriman itu ketika mereka ditimpa musibah, mereka mendapatkan ujian dari Allah, maka hati mereka tetap tenang. Orang-orang yang beriman itu ketika tertimpa musibah, maka ucapan mereka adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berusaha untuk bersabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami akan terus menguji kalian, kata Allah. Akan terus menguji orang-orang yang beriman. Dengan berupa rasa takut, rasa lapar, berupa kekurangan, kekurangan pada jiwa dengan kematian, kekurangan harta, kekurangan makan, buah-buahan, dan ujian-ujian yang sangat banyak. Akan tetapi, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, kata Allah. Bagaimana sikapnya orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, orang-orang yang bersabar akan mengucapkan inna lillah. Kuatkan pemahaman kita terhadap kalimat ini Bapak dan Ibu. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Apa yang ada pada kita, maka semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tubuh kita adalah milik Allah. Dan apa yang ada di tubuh kita semuanya milik Allah. Mata kita milik Allah. Telinga kita milik Allah. Lisan kita milik Allah. Tangan kaki kita milik Allah. Hati kita milik Allah Azza wa Jalla. Maka kuatkan pemahaman kita terhadap kalimat ini.
Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika seseorang memahami kalimat ini, yang disebut dengan kalimat istirja, dia akan menyadari bahwa hidupnya adalah milik Allah. Dan Allah yang mengatur hidup hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang itu bersabar terhadap musibah yang menimpanya, dan kemudian dia mengucapkan kalimat ini, dia mengucapkan kalimat la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka Bapak dan Ibu, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat tersebut, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang, ya, yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian, lihatlah bagaimana Ummu Salamah. Beliau ini adalah salah satu daripada istri-istri Rasulullah SAW. Dia menceritakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW, ya, bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Ummu Salamah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dia tertimpa suatu musibah, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ini doa yang sangat penting Bapak Ibu. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa ini ketika kita tertimpa dengan suatu musibah. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpa aku, dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibah yang menimpa aku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba dia tertimpa musibah, mengucapkan kalimat ini dan berdoa dengan doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Kata Rasulullah SAW, illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran terhadap musibah yang menimpanya, dan Allah akan mengganti untuknya dengan yang lebih baik. Dengan satu syarat. Syarat ini banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Mereka hanya ingin mendapatkan
ganjaran yang disebutkan dalam hadis ini, tapi lupa untuk memenuhi syarat ini. Syaratnya adalah bersabar. Orang yang tertimpa musibah itu bisa berada di antara 4 keadaan. Maka kita mengukur di mana diri kita berada. Yang pertama, dia murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menerima takdir. Bahkan dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dia tidak mau menerima kenyataan atas musibah yang menimpa dia. Dia tidak suka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci, dia memaki apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Ya, entah itu dia membenci takdir Allah dengan hatinya, atau dia membenci takdir Allah dengan lisannya, atau yang lebih buruk, dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Perbuatannya, dengan perbuatan anggota tubuhnya. Ya, dia merasa seakan-akan Allah telah menzolimi dia. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang dia membenci musibah, orang-orang yang tidak menerima takdir Allah, bahkan sampai membenci, bahkan sampai memaki, dan yang lain semacamnya, maka baginya murka dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhط." Maka barang siapa yang ridha menerima musibah, maka dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan barang siapa yang marah terhadap takdir musibah yang menimpanya, maka baginya murka dari Allah Azza wa Jalla. Kondisi yang kedua, seseorang yang dia tertimpa dengan suatu musibah, kemudian dia mau bersabar. Dia menahan dirinya. Dia bersabar terhadap musibah. Sebenarnya dia tidak suka terhadap musibah, tapi dia berusaha untuk, ya, menahan dirinya. Dia tidak berbicara dengan lisannya, dia tidak bersikap dengan perbuatannya dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang bersabar. Adalah orang yang menahan diri, lisannya tidak mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Sikap perbuatannya, ya, tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun sebenarnya di dalam hati dia tidak suka, ya, dengan musibah yang menimpa dia, tapi dia menahan diri. Subhanallah. Kesabaran ini akan menjadi lentera buat dia yang menerangi hidupnya. Karena ketika seseorang bersabar, dia kuatkan kesabarannya di dalam menghadapi segala sesuatu yang memberatkan. Baik itu di dalam menjalankan ketaatan. Karena menjalankan ketaatan itu berat. Dia bersabar. Baik itu di dalam menjauhi kemaksiatan. Dia menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dia menahan diri untuk tidak bermaksiat. Dia menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Ini berat. Maka dia bersabar. Ataupun, ya, dia menahan dirinya ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kondisi yang kedua ini adalah tingkatan minimal yang harus ada pada seorang mukmin. Ya,
Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga adalah seseorang yang ketika dia tertimpa dengan suatu musibah, maka dia pun ridho menerima musibah. Apa bedanya dengan yang kedua? Kalau bersabar, tadi ada rasa tidak suka gitu ya, tidak suka terhadap musibah, ya, berat, ya, ketika tertimpa dengan musibah, tapi dia menahan diri. Ini orang yang bersabar. Tapi orang yang ridho, maka hatinya berlapang dada, ya. Dia tidak merasa berat dengan musibah yang Allah timpakan. Dia tidak punya perasaan tidak suka terhadap musibah yang Allah timpakan. Tapi hatinya lapang, ya. Dan kelapangan hati ini adalah merupakan hasil daripada keimanan seorang hamba kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Karena ketika seseorang tertimpa musibah, dia harus yakin bahwa musibah yang menimpa dia adalah merupakan takdir yang telah Allah gariskan. Takdir Allah kepada hamba-hambanya itu sudah lama sekali dituliskan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kataballaha maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah itu telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin daya dan upaya yang kita miliki sudah dikerahkan semuanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, ya. Dan kita sudah pernah membahas bahwa di antara rukun daripada bertawakal itu adalah dengan berusaha. Tapi hasil itu adalah berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan hasil itulah takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita. Namun usaha kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ya, setiap kebaikan yang kita usahakan itu tercatat di sisi Allah dan Allah pasti akan membalas kita dengan kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun cuma seberat zarrah, dia akan melihat balasannya dari Allah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun cuma seberat zarrah, dia juga akan melihat balasannya dari Allah. Bapak dan Ibu, doa yang kita panjatkan dari meminta hajat-hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan sia-sia. Yang sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Tidak menjadi kewajiban bagi Allah untuk langsung mengabulkan doa permintaan kita. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti untuk kita dengan sesuatu yang lebih baik. Asalkan kita mau memperhatikan, ya, cara-cara yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang bersabar menghadapi musibah, maka dia akan selalu siap untuk menghadapi semua problematika hidup. Ini modalnya. Ini adalah modal terpenting kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Sungguh sangat menakjubkan sekali urusannya orang-orang yang beriman itu, kata Nabi SAW.
Karena semua urusannya orang-orang yang beriman adalah kebaikan. Kebaikan semuanya. Kebaikan buat dia. Ketika dia tertimpa atau dia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan itu kebaikan buat dia. Dan apabila dia mendapatkan kesusahan, kesempitan, dia pun bersabar. Itu juga kebaikan buat dia. Bapak Ibu, kita dapat nikmat bersyukur, itu kebaikannya kembali kepada kita. Bapak Ibu, ketika kita dapat musibah, kita mau bersabar, kebaikannya juga kembali kepada kita. Allah menyediakan pahala yang berlipat ganda tanpa batas buat orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala buat orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Ya, dan kesabaran di dalam menghadapi musibah itu adalah merupakan bukti keimanan dan ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 177, ya, kata Allah, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, bersabar dalam penderitaan, bersabar ketika perang, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ya, mereka adalah orang-orang yang imannya itu benar, imannya itu jujur. Wa ulaika humul Siapa muttaqun, ini? dan mereka itu adalah orang-orang Bapak. yang bertakwa kepada Allah Azza Siapa ini? wa Jalla. Siapa ini? Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini kondisi yang ketiga. Ketika seseorang tertimpa dengan musibah, hatinya berlapang dada. Dia tidak membenci, dia tidak merasa tidak suka, ya. Dia tidak bersikap seperti itu, ya. Dia berlapang dada, dia ridho menerima musibah. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu, ini kondisi yang keempat, adalah bersyukur kepada Allah ketika tertimpa musibah. Ini berat, Bu, Pak. Ya, ini berat banget. Tertimpa musibah malah bersyukur. Ya, tertimpa musibah malah apa? Mengucapkan alhamdulillah. Dan inilah tingkatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sesuatu yang tidak disukai, apa ucapan Nabi? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Hatinya, ya, berkesesuaian dengan apa yang diucapkan. Kebanyakan orang itu lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya gremet-gremet. Jangan. Jadi jangan seperti itu. Apalagi tentunya dari pihak Namira pun sudah memberikan eh, jalan keluar, ya, dengan opsi-opsi yang bisa Bapak Ibu pilih, ya. Dan tentunya dengan kondisi kita yang seperti ini, ya, dan apalagi kita harus melihat bahwa yang menghadapi kondisi seperti kita itu banyak, ya. Satu Indonesia yang ikut program Haji Foroda nggak berangkat, Bapak Ibu. Bukan cuma kita nggak sendirian. Banyak orang seperti kita di sini, ya, banyak orang, ya. Dan mudah-mudahan Allah mengganti untuk kita dengan yang lebih baik. Kuatkan pemahaman dalam bacaan tadi, Bapak Ibu. Innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ini milik Allah. Salat kita untuk Allah, sembelihan kita untuk Allah, hidup kita, mati kita adalah untuk Allah. Toh kita juga mau pergi haji untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Dan ibadah itu bukan dengan haji. Memang betul haji adalah merupakan ibadah yang besar. Tapi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu bukan cuma haji. Ketika kita, ya, tertunda di dalam melaksanakan ibadah haji,
maka ibadah itu harus dimanapun kita berada. Ya, ketika kita belum bisa wukuf di padang Arafah, maka sebaiknya kita wukuf pada batas-batas Allah yang diketahui. Kita berhenti pada batasan-batasan Allah yang kita ketahui. Ya, karena wukuf itu artinya berhenti ya dari batasan-batasan yang telah ditentukan. Sebagaimana di padang Arafah kan ya ada batas-batas tempat wukuf gitu. Maka kita berusaha untuk ya tidak melewati batasan-batasan Allah. Ketika kita belum bisa beribadah di Masjidil Haram, maka rumah-rumah Allah tersebar luas di muka bumi ini. Datangi. Ya, masih banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Ya, walaupun tentu pasti kita bersedih, tapi inilah takdir Allah. Ya, dan tingkatan yang keempat bersyukur ini sangat berat, Bapak Ibu. Kenapa Nabi SAW mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal? Karena Nabi SAW ya, beliau mengetahui bahwa di balik musibah itu ada hikmah. Orang yang bersabar ketika menghadapi musibah, ya tadi sudah kita sebutkan, bisa jadi Allah akan menggantikan untuk dia dengan yang lebih baik. Sebagaimana tadi kisah Ummu Salamah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Ya, ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah itu mengucapkan doa ini. Ya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Pada saat itu Ummu Salamah tentu bersedih karena dia begitu mencintai suaminya, terlebih lagi suaminya ini adalah suami yang baik agamanya, sikap perilakunya, ya, dia merasa kehilangan. Tapi dia ketika tahu bahwa Nabi mengajarkan doa itu dan yakin bahwa Allah itu akan memberikan seperti apa yang telah dijanjikan melalui lisan Nabi-Nya SAW. Dia pun Ummu Salamah mengucapkan doa itu, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata Allah mengganti untuk Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada suami yang sudah meninggal, yaitu Ummu Salamah diperistri oleh Nabi SAW. Manusia terbaik, luar biasa. Siapa tahu kita tertahan di tahun ini tidak bisa pergi haji, mungkin Allah ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang bisa jadi ya buruk buat kita, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menggantikan untuk kita dengan yang lebih baik. Siapa tahu ya, umpamanya ini contoh doang. Kalau kita pergi tahun ini maktabnya itu di Mina jauh gitu ya. Harus jalan 4 kilo, 5 kilo, 2023 tuh begitu Bapak Ibu. Ya, kami di Namira dapat maktabnya cukup jauh, jalannya itu sekitar 4 sampai 5 kilo untuk lempar jumroh. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mengganti untuk kita tahun depan dengan yang lebih baik. Ya, bisa jadi nanti maktabnya dekat. Siapa tahu. Tinggal kita percaya dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ada beberapa kiat yang ingin saya sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kiat bagaimana kita menghadapi musibah. Tentunya yang pertama adalah mengimani takdir ilahi. Kita mengimani ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika memang ya Allah takdirkan akan menimpa kita, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Dan ketika Allah ya tidak mentakdirkan, maka kita tidak akan tertimpa atau kita tidak akan mendapatkannya.
Kemudian yang kedua, yakinlah bahwasanya setiap musibah itu ada hikmahnya, Bapak Ibu. Imani bahwa setiap yang Allah kehendaki, imani bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, setiap yang Allah kehendaki itu pasti ada hikmahnya. Mau hikmah itu kita ketahui ataupun hikmah itu tidak kita ketahui. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allah malikul haq fata'ala Allahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu itu main-main dan bahwa kami tidak akan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Kuasa, Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang memiliki arsy yang mulia. Semua ada hikmah. Terkadang hikmah itu kita ketahui, ataupun terkadang hikmah itu tidak ketahui. Dan kita itu mengamalkan sesuatu tanpa harus mengetahui hikmahnya terlebih dahulu. Ya, hikmah itu belakangan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, pahami ini, bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa, ingatlah bahwa musibah yang kita dapatkan, musibah yang kita rasakan, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan orang-orang yang lebih beriman dari kita. Ya, itu lebih berat. Nabi SAW, orang yang paling bertakwa di antara kita, orang yang paling beriman di antara kita, mendapatkan cobaan sampai dicaci, dicemooh, disiksa oleh orang-orang musyrikin. Bahkan Nabi SAW pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, beliau telah berangkat bersama kurang lebih 1.400 sahabat dari Madinah. Di Dzulhulaifah sudah berihram untuk umroh. Tapi tertahan di Hudaybiyah, tidak bisa masuk Mekah untuk menyelesaikan umrohnya. Itu Nabi. Dan Nabi SAW tidak tahu apakah bisa kembali ke Mekah di tahun-tahun yang berikutnya atau tidak. Nabi tertahan. Nabi sedih, sahabat sedih. Tapi ini takdir Allah. Ya, jadi kondisi yang kita alami ini, itu juga pernah terjadi dan dialami oleh Nabi SAW. Beliau berangkat bersama 1.400 sahabat untuk berumrah ke Mekah. Tapi tertahan, dihalangi, dilarang oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk bisa masuk ke Mekah. Sehingga kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Musibah kita belum seberapa, Bapak Ibu. Maka lihatlah di sana orang-orang yang musibahnya itu lebih besar dari kita. Ya, ada jamaah haji sudah berangkat, ya, sampai di Jeddah tidak bisa masuk, tertahan. Ada jamaah haji yang ketika di pesawat meninggal dunia. Siapa yang bisa menyangka, Bapak Ibu? Ya, maka ketika kita melihat musibah, lihatlah ke atas. Banyak orang-orang yang musibahnya itu lebih berat dari kita. Dan ketika kita melihat nikmat, ya, lihatlah ke bawah. Ya, bahwa di sana banyak orang yang nikmatnya itu lebih sedikit dari kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, man azamat musibatuhu, barang siapa yang musibahnya berat, ya, dia merasa berat ketika tertimpa musibah, falyadhkur musibati, maka hendaknya dia mengingat musibah yang pernah menimpa aku, menimpa Rasulullah SAW. Fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu, itu akan menjadikan dia merasa ringan menghadapi musibahnya tersebut. Ya, maka ini kiat yang ketiga. Kiat yang keempat, ketahuilah bahwa semakin kuat iman, semakin diuji sama Allah. Ya, semakin kuat iman, semakin diuji sama Allah. Karena ujian-ujian itu adalah untuk menempa keimanan kita.
apakah kita benar-benar beriman atau tidak, ya. Dan yang kelima, yakinlah bahwa pada setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, ya. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan, ya. Tidak mungkin seperti itu. Dan ingat Bapak Ibu, paling tidak kita harus bersabar. Sabar itu letaknya di awal kejadian. Di awal tertimpa musibah kita harus sabar. Jangan seperti yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW melewati eh, seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu, wahai wanita, dan bersabarlah. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Nabi, ilaika anni, menjauhlah kamu dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu itu tidak mendapatkan musibah seperti aku. Ya, orang dan si ibu ini nggak tahu kalau itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Nabi pergi, ya nggak diomelin, Nabi nggak marah, ya, Nabi nggak baper gitu ya, ya udah dikasih nasihat, ya, dan dia juga lagi sedih, Nabi pun pergi. Setelah itu ada orang yang ngasih tahu bahwa itu adalah Nabi, akhirnya dia pergi ke rumah Nabi, ya. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, wanita ini mengatakan, ya tadi aku nggak tahu kalau itu adalah kamu, wahai Nabi SAW. Kalau begitu aku akan sabar. Ternyata kata Nabi, saya ini terlambat nih kalau mau sabar. Ya, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu letaknya di awal kejadian. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari ya kita kuatkan keimanan kita kepada takdir Allah, kita kuatkan pemahaman kita terhadap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah, ya. Kita itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Imani, ya, segala sesuatu ini berjalan berdasarkan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Usaha kita itu tetap di bawah kehendak Allah, ya. Jika Allah menghendaki, apa yang kita usahakan akan terjadi, jika tidak maka tidak akan terjadi, ya. Dan mudah-mudahan kajian ini bisa menenangkan kita, melapangkan hati kita di dalam menerima kondisi kita, namun tetap harapan tetap ada, tapi berharap boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Karena sekali lagi kondisinya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abdurrahman Karaman, eh, sudah bisa dibilang 98%, ya, kondisinya memang sulit untuk eh, memberangkatkan haji furoda ataupun mujamalah, tapi tetap masih ada harapan walaupun peluangnya sangat kecil. eh, Mudah-mudahan kajian ini lebih menguatkan kondisi kita ketika memang nanti finalnya kita tidak berangkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dari saya yang bisa disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Lalu kemudian waktu saya kembalikan kepada Mas Ahmad. Syukron jazakallah khairan Ustadz Fuad atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang saat ini sedang diberi ujian dengan keadaan seperti ini. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan, tapi ini yang pertama di luar tema. Pertanyaannya, Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz, tim Namira dan semua jamaah. Semoga Allah berikan kami pahala kesabaran di awal bulan Zulhijjah ini. Ustadz, kami belum beli hewan kurban. Apakah larangan potong kuku dan rambut sudah berlaku di malam ini? Atau menunggu kami membeli hewan kurban dahulu baru larangan itu berlaku? Insya Allah kita sudah berada di tanggal 29 Zulqa'dah. Ya, kemungkinan besok sudah masuk 1 Zulhijjah. Dan ketika seseorang itu sudah memiliki niat untuk menyembelih hewan kurban, meskipun dia belum memilikinya, maka dia terkena larangan untuk mengambil rambut ataupun kukunya. Sehingga larangan tersebut berlaku meskipun apa namanya, hewan kurbannya belum dimiliki. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ini bukan pertanyaan, tapi betul Ustadz, tingkatan ketiga sangat susah. Insya Allah kami selalu berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiki, Ya. Ibu Herlina. Pertanyaan selanjutnya, Apa? Bismillah Ustadz, gagal berangkat haji, apakah termasuk musibah dalam Ya. agama? Kadang kalau kita ditimpa musibah dalam hal dunia, kita mudah untuk memotivasi diri untuk bangkit karena dunia ini bukan hal yang paling kita prioritaskan.
Namun jika kita ditimpa musibah dalam hal agama, bagaimana kita bersyukur dengan hal ini? Jazakallah khair. Ya, ya. Ketika kita gagal berangkat haji, tentu ini eh, musibah buat kita. Paling tidak musibah yang membuat hati kita sedih, ya, ataupun mungkin di sana ada kekecewaan, ya, ya, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Apalagi kita sudah siap untuk berangkat, tapi qadar Allah, ya, Allah menentukan lain terhadap rencana kita, maka ini adalah sesuatu yang menyusahkan dan memberatkan, ya. Dan tentunya ini harus kita sikapi dengan benar. Dan paling tidak kita bersabar, ya, paling tidak kita bersabar. Kalau kita mau bersyukur, ya kita bisa bersyukur. Artinya ibadah yang bisa kita kerjakan itu di tahun ini mungkin belum bisa berhaji, tapi masih ada ibadah-ibadah lain yang bisa kita kerjakan. Apalagi sekarang memasuki 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, di mana amal-amal soleh di hari-hari ini adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ya, kita bisa mengerjakan puasa, ya, di hari-hari ini sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah gitu, ya, atau kita menyembelih hewan kurban dan yang lain-lainnya. Artinya kita bersemangat dengan ibadah-ibadah yang lain meskipun kita tertunda untuk pergi haji. Tertunda ya Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan tahun depan kita berangkat semua ya Bapak Ibu, ya. Demikian. Ya, jadi kita bersyukurnya kepada Allah, ya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain selain daripada haji di tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat bersama-sama ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Demikian, barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh jamaah, insya Allah kita cukupkan ya Ustadz ya. Baik. Demikian agenda Zoom online pada hari ini. Jazakumullah khairan kepada Bapak Abdurrahman Karoman, kepada Ustadz Fuad, dan juga kepada jamaah sekalian yang sudah menyimak hingga akhir acara. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.